إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنيسي خصوصا إلى سيدي ومرشدي ومربي السيد الشيخ محمد زين أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهيرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini adalah masalah azan dan iqamat saat mayit dikubur. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap orang yang ada di dalam dunia ini akan mengalami kepunahan atau akan mengalami kesudahan kehidupan dunia, dan yang kekal itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Mati adalah sebuah kepastian yang setiap orang akan mengalaminya. Dengan kekuatan apapun, seseorang tidak bisa berhindar dengan kematian. Qul innal mauta alladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujim musyayyadah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian berhindar, lari dari kematian tersebut, sesungguhnya dia pasti menjumpaimu sekalipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kuat. Ketika ajal itu datang, maka kewajiban orang yang hidup ada 4 hal. Pertama, ghusluhu, memandikannya. Yang kedua, wa takfinuhu, membungkusnya dengan kain kafan. Yang ketiga, wa salatuhu, menyembahyangkannya. Yang keempat, wa qabruhu, dan menguburkannya. Dalam penyelenggaraan jenazah ada beberapa tradisi yang terjadi di masyarakat kita. Di antaranya adalah mengazankan dan mengikamatkan mayit, baik di saat turun dari rumahnya atau di saat menurunkan ke lubang kuburnya. Bagaimana hal ini dipandang dalam hukum fikih? Para ulama dalam hal ini terbagi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan hukumnya sunnah. Apabila hukumnya sunnah, berarti yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, diberi ganjaran mengerjakannya dan tidak berdosa, tidak disiksa meninggalkannya. Alasan apa sebagian ulama menghukumkan sunnah azan dan iqamat tersebut? Alasannya adalah menghukum qiyas. Mengkiaskan seperti
seorang bayi baru lahir. Seorang bayi baru lahir ke alam dunia. Dalam beberapa keterangan fikih bahwa man wulida lahu mauludun, orang yang diberikan seorang anak, yajibu alaihi arba'atu asya'a, dia punya kewajiban 4 hal. Pertama, azanuhu wa iqamatuhu, mengazankan dan mengiqamatkannya. Yang kedua, wa aqiqatuhu, mengakikahkannya. Yang ketiga, wa tasmiyatuhu bi asma'il asma, memberikan nama yang baik. Yang keempat, tazwijuhu, mengawinkannya. Yang pertama adalah azanuhu wa iqamatuhu, mengazankan di telinga kanan dan mengiqamatkan di telinga kiri. Sebagai menyambut dia datang ke alam dunia. Kalau bahasa lain, 9 bulan 9 hari seorang janin berdiam di dalam alam rahim yang oleh para ulama ahli ma'rifat, diamnya jabang bayi di alam rahim itu adalah zikrullah. Dia dalam keadaan zikir, tidak ada sedikit pun noda dalam dirinya, tidak ada sedikit pun pendinding antara dia dengan Allah. Namun zikirnya adalah bahasa yang hanya dimengerti orang yang mengerti dengan zikir tersebut. Begitu dia lahir ke alam dunia, dia akan menghadapi kehidupan alam dunia yang penuh dengan fata morgana. Dia akan menghirup udara kehidupan dunia, yang dunia ini penuh dengan permainan. Dia akan menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya, dan dia akan menghadapi tantangan kehidupannya sendiri. Maka satu hal yang pertama, ajaran agama mengajarkan, sambutlah dia, sambutlah kedatangannya dengan azan di telinga kanan dan dengan iqamat di telinga kiri. Menjadi sebuah pengajaran bagi seorang anak, menjadi sebuah pengajaran bagi orang tua bahwa bekal menghadapi kehidupan dunia yang fata morgana ini, bekal untuk selamat menghadapi kehidupan dunia yang penuh tipu daya ini, bekal untuk menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah dan penuh dengan rintangan dan tantangan ini tidak lain adalah iman. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah modal untuk selamat menghadapi dunia ini. Nah, lalu ulama mengkias ini, maka orang yang pergi dari alam dunia menuju alam barzah dilepas dengan azan dan iqamat, sebagaimana dia disambut dengan azan dan iqamat, yang mana itu pun bermaksud wala tansal ahdal ladzi faraqtana, janganlah engkau melupakan perjanjian yang engkau berpisah dari alam dunia ini menuju alam barzah atau alam kubur dengan sebuah perjanjian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang disebut dengan qaulus sabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit kama yusabbitullahu fil hayatid dunya. Semoga Allah menetapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetap menjadi pegangan dalam kehidupan alam barzah sampai kehidupan akhirat. Artinya modal menghadapi dunia ini adalah syahadatain. Modal untuk menghadapi alam kubur itu adalah syahadatain, dua kalimat syahadat. Modal ke akhirat pun adalah syahadatain, dua kalimat syahadat. Wajar diingatkan dengan kalimat ini. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, azan dan iqamat terhadap orang mati atau mayit hukumnya tidak disunnahkan karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil secara jelas menghukumkan sunnah azan dan iqamat terhadap mayit. Pendapat kedua ini dijelaskan di dalam kitab I'anatut Talibin juz pertama halaman 23 yang bunyinya wa'lam annahu la yusannul azanu 'inda dukhulil qabri. Ketahuilah bahwa tidak disunatkan azan terhadap mayit ketika masuk ke lubang kubur. Khilafan liman qala bisunniyatihi, berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan sunnah kiasan sebagai kias li khurujihi minad dunya, dia keluar dunia, ala dukhuli fihi, atas masuk ke dalam dunia ini. Dua
pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga, adalah mengutip perkataan Imam Ahli Sunnah, ulama besar Hijaz, tokoh habaib atau tokoh Habib yang terkenal, itu Sayyid atau Habib Alwi Al-Maliki. Orang tuanya Habib Muhammad Al-Maliki, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dalam kitab beliau yang bernama Fatawa War-Rasail, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, azan dan iqamat saat mayit dimakamkan atau saat dimasukkan ke lubang kubur diibaratkan sebagai zikir. Sekali lagi, azan dan iqamat itu ketika dimasukkannya mayit ke dalam kubur itu diibaratkan sebuah zikir. Nah, kalau itu sebuah ibarat zikir, maka zikrullah, berzikir kepada Allah itu adalah perbuatan yang disukai Allah kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Karena kalimat azan itu adalah zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir. Syahadat, hauqalah atau yang lain-lainnya itu adalah zikir. Kalau zikir, dia disukai Allah kapanpun, dimanapun dikerjakan boleh, kecuali di saat buang hajat. Sehingga dari pendapat ini kada jadi masalah mau turun di rumahnya kah, mau diturun di rumah azan kemudian turun ke lubang kubur azan, kada jadi masalah. Kenapa? Ini zikrullah. Ini zikrullah. Nah, begini redaksi yang dikatakan oleh Imam Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitab Fatawa War-Rasail dengan kalimat an-naw'u salis fi'luhu fil qabri ba'da wad'il mayyit fihi wa hadza lam yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi khususihi, lakin qala al-asbahi la a'lamu bi dzalika khabaran wala asaran illa syai'an yuhka an ba'dil mutaakhirin qala la'allahu qisa ala istihbabil azan wal iqamah fi uzunil maulud ka'annahu yaqulu al-wiladatu awwalul khuruji ila dunya wa hadza akhirul khuruji minha wa fihi dha'fun fa inna hadzal hadis hadza
la yasbutu illa bitauqif a'ni takhsisul azan wal iqamat wa illa fa zikrullah mahbubun ala kulli halin illa fi waqti qada'il hajat. Itu redaksi yang ada dalam kitab Majmu' Fatawa war Rasail karangan Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang artinya bentuk azan yang ketiga adalah azan yang dilakukan setelah meletakkan mayit di dalam kubur. Perbuatan ini tidak pernah ada dalil khusus yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Syekh Asbuhi berkata, dalam hal itu saya tidak menjumpai sebuah hadis atau asar perkataan sahabat dan tabi'in kecuali dalil yang diceritakan oleh sebahagian ulama mutaakhirin yang mereka mengatakan perbuatan tersebut dikiaskan pada kesunahan azan dan iqamah di telinga anak yang baru lahir, seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa kelahiran merupakan awal masuk dalam dunia, sedangkan kematian akhir keluar dari dunia. Pendapat seperti ini dhaif karena menghususkan azan dan iqamah tersebut merupakan tauqifiyah atau harus diatur langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Habib Alwi, ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa zikrullah merupakan perbuatan yang sangat disenangi. Azan itu bagian daripada zikrullah, iqamat itu bagian daripada zikrullah, sehingga dilakukan baik kapanpun, dimanapun, kecuali saat buang hajat. Hadirin rahimakumullah, tiga pendapat itulah yang berkaitan dengan azan. Maka ketika orang mengatakan tidak ada dalilnya, benar, kada usah bakal rasa. Namun ketika orang yang tidak melakukan azan dan iqamat atau tidak sependapat dengan melakukan azan dan iqamat kepada mayit turun rumah ataupun turun kubur, janganlah menyalahkan bagi orang yang melakukannya, sekalipun orang yang melakukan itu tidak berdasarkan jelas hadisnya. Namun ada pegangan, ada pendapat dari para ulama yang menghukumkan sunnah sebagai hukum qiyas, yang mana hukum qiyas itu dianjurkan dalam fikih, yaitu mengkiaskan seorang bayi yang lahir ke dunia. Berikut pendapat Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, zikir dan iqamat adalah bagian daripada zikrullah, maka dia dipersilahkan melakukannya kapan dan dimanapun.
ada riwayat yang bagus. Ini ada hadisnya. Nang baik itu adalah memasukkan mayit ke dalam kubur bertepatan dengan azan 5 waktu. Itu yang pas, yang sangat baik. Kita berarti membuat mayit ke kubur ini pas orang azan zuhur. Diazankankah? Tidak. Tapi dia bertepatan dengan azan zuhur. Menurunkan mayit bertepatan dengan azan asar. Nah ini sunnah, ini ada hadisnya, dan ini yu'mal. Nang ulun tahu di Martapura almarhum Guru Saman Mulia dikuburkan bertepatan dengan azan asar. Nah, ulun saksiakan, itu ulun nyaksiakan, ulun ikut menyaksikan penguburan almarhum Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau dikuburkan persis dimasukkan ke lubang kubur azan asar. Nah ini nafas. Akhirnya kada kawa dibantah ini kada kawa dibantah ini. Hadis Nabi keamanan di alam kuburnya, dia insya Allah aman dan lepas daripada azab kubur. Nah ini tradisi ini jarang di wadah kita. Adapun ini kada kaitan hukum juga, hanya kada ada kesunahan khusus. Nampak orang menyembahyangan pas orang sembahyangan asar atau sembahyangan zuhur itu kada ada. Dalam pengertian kada ada warid dari Nabi ketentuan dan kelebihan menyembahyangkan jenazah bertepatan saat hendak sembahyangan itu. Yang ada cuma hukum. Ketika jenazah ada di depan kita, sementara sembahyang 5 waktu juga sampai, mana yang didahulukan? Apakah sembahyang jenazah dulu baru sembahyang 5 waktu, atau sembahyang 5 waktu dulu baru sembahyang jenazah? Nah sehingga dalam hukum fikih sholatul janazah muqaddamun ala sholatil atir. Sembahyang jenazah itu didahulukan daripada sembahyang yang dihadapi. Kalau mayatnya zuhur, ya jenazah dulu baru sembahyang zuhur. Kalau asar, sembahyang jenazah dulu baru sembahyang asar. Itu aspek hukum aja. Tidak ada aspek sebuah keutamaan, kada ada. Namun hendak yaitu tadi pas azan buat. Nah kira-kira jam berapa menyembahyangannya itu tuh? Tanggal 12 atau apa? Nang sekiranya sampai ke kubur buat azan. Nah itu pas. Hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan lagi lawan kita. Tuh kalau memang diazankan, memang diikamatkan, apa ada manfaatnya lawan si mayit? Kan gitu.
Oke, hukum terbagi 3 tadi. Sekarang adakah manfaatnya mayit itu diazankan? Kalau anak lahir diazankan itu kan ada manfaatnya. Kata Rasulullah, ketika seorang bayi diazankan, adbara syaitanuhu, syaitan buka. Syaitan buka. Nah ini sejauh ini kada bisa dikatakan ada manfaat karena riwayat pun kada ada. Ya kecuali ini kisah-kisah bahari aja. Kisah-kisah bahari ini kan bahasa orang ilmu bahari aja. Seorang ilmu bahari, apabila orang mayit diazanakan, syaitan buka. Kemudian ada orang-orang, anggaplah hantu-hantu nama iringi jenazah ini, kada bisa bermacam-macam. Kenapa? Nah, ini dah kaitan ilmu ngaur, ilmu bahari lah. Ada yang katanya ketika orang jenazah itu bila inya lewat jembatan, seseorang kawa begitu jenazah itu, jenazah lewat jembatan inya kawa melawan arus jembatan itu, ada kemungkinan besar inya melihat kehidupan alam lain, nang disuruh dia mengambil sesuatu barang nang ada di alam lain tadi, itu bisa membawa kesaktian. Ini kada keterangan dalam kitab, boleh jadi ilmu-ilmu nang takhayul ini. Tapi kalau memang ada juga, itulah kajian yang tidak dibenarkan. Lagi kalau bayi lahir diazankan, ada manfaatnya. Di samping sunnah ada manfaatnya. Malah dalam kitab-kitab fikih dianjurkan, dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, setelah azan disuruh bacakan Al-Ikhlas 3 kali di telinganya, bacakan surah Al-Qadar. Siapa yang mengatakan atau membacakan di telinga bayi setelah azan dan iqamat Al-Ikhlas 3 kali, maka bayi itu aman daripada gangguan syaitan, yang mana syaitan yang mengganggu kanak-kanak secara khusus namanya adalah Ummi Sibyan. Dia akan terpelihara dari syaitan yang bernama Ummi Sibyan. Berikut, kalau dia dibacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, telinga kanannya, telinga kirinya minimal sekali-sekali, maka insya Allah dia tidak ditakdirkan berzinah selama hidup di alam dunia. Nah, ke orang mati azannya kada ada penjelasan, ada manfaat. Ya bahasa kita hanya mengingatkan lawan orang nang hidup. Jangan sampai kita ini kan kadang-kadang majur melihat orang mati, begitu dikubur ditutup bulikan naik lagi kayak kucing jar. Ya kalau lah udah kayak menanam kucing ya. Nah kita ini adalah semacam tazkirah lah. Diazankan, mudah-mudahan bermanfaat lawan orang yang mendengar, nang gaya apa dia akan mati, apakah dia dalam keadaan begini juga, hanya mati dalam keadaan iman, mati diantar dengan kalimat syahadatain, kemudian masuk ke dalam kubur dengan kalimat syahadatain. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan
dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أن نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.